Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Marhendra Silva dari kelas 2A Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Mataram. Saya di sini akan mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul Filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila sebagai genetivus objektivus dan genetivus subjektivus. Gimana sih filsafat Pancasila itu? Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu filsafat Pancasila. Disimak baik-baik ya. Arti Pancasila sebagai genetivus objektivus dan genetivus subjektivus. Filsafat Pancasila sebagai genetivus objektivus artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofinya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Misalnya, Nontonagoro menganalisis nilai-nilai Pancasila berdasarkan pendekatan substansialistik. Adapun Drijaka menyoroti nilai-nilai Pancasila dari pendekatan eksistensialisme religius sebagaimana yang diungkapkannya dalam tulisan yang berjudul Pancasila dan Religi. Pancasila sebagai genetivus subjektivus artinya nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritis berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila dan fungsi Pancasila. Nilai-nilai Pancasila tidak hanya dipakai dasar bagi pembuatan peraturan, perundang-undangan, tetapi juga nilai-nilai Pancasila harus mampu menjadi orientasi pelaksanaan sistem publik, sistem politik dan dasar bagi pembangunan nasional. Misalnya, sastra Prateja mengatakan bahwa Pancasila adalah dasar politik, yaitu prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Adapun Surjanto mengatakan bahwa fungsi Pancasila untuk memberikan orientasi ke depan mengharuskan bangsa Indonesia selalu menyadari situasi kehidupan yang sedang dihadapinya. Landasan ontologis filsafat Pancasila. Pancasila sebagai genetivus subjektivus memerlukan landasan pijak filosofinya yang kuat mencangkup 3 dimensi, yaitu landasan epistemologis dan landasan aksiologis. Ontologi menurut Aristoteles merupakan cabang filsafat yang membahas tentang hakikat segala yang ada secara umum sehingga dapat dibedakan dengan disiplin, ilmu-ilmu yang membahas sesuatu yang khusus. Ontologi membahas tentang hakikat yang paling dalam dari sesuatu yang ada, yaitu unsur yang paling umum dan bersifat abstrak. Disebut juga dengan istilah substansi. Inti persoalan ontologi adalah menganalisis tentang substansi. Substansi menurut Kamus Latin Indonesia berasal dari bahasa Latin substar. Artinya serentak ada, bertahan, ada dalam kenyataan. Substanlitasi artinya sesuatu yang berdiri sendiri, hal berada, wujud, dan hal wujud. Ontologis menurut pandangan Baker adalah ilmu yang paling universal karena objeknya meliputi segala-galanya,
menurut segala bagiannya atau ekstensif, dan menurut segala aspeknya intensif. Becker juga mengalitkan dimensi ontologi ke dalam Pancasila dalam uraian berikut. Manusia adalah makhluk individu sekaligus sosial yang secara universal berlaku pula bagi substansi infrahuman, manusia dan Tuhan. Kelima sila Pancasila menurut Becker menunjukkan dan mengadaikan kemandirian masing-masing. Tetapi dengan menekankan kesatuannya yang mendasar dan ketertarikan dalam relasi-relasi. Dalam kebersamaan itu, sila-sila Pancasila merupakan suatu hierarki teratur yang berhubung satu sama lain. Tanpa dikomporingkan otonominya khususnya pada Tuhan. Becker menegaskan bahwa baik manusia maupun substansi infrahuman bersama dengan otonominya ditandai oleh ketergantungan pada Tuhan. Ia menyimpulkan bahwa segala jenis dan taraf substansi berbeda secara esensial, tetapi ada keserupan mendasar. Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.